jatuh cinta sama produknya, akhirnya sharing. Akibat sharing, ini saya nge-freeze nggak ya? Nggak ya, oke. Setelah sharing, banyak yang mau tahu, mau join, mau pakai oil juga. Terus tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga sih ya, tapi along the way, up rank, jadi star, senior star, eksekutif, silver. 3 kali berturut-turut bisa achieve silver di durasi yang sesuai, bisa dapat reward silver retreat, ya kan? Kemudian di local market itu ada additional experience yang ditawarkan, yaitu silver workshop. Sambil nyenggol nih saya nih, sambil nyenggol. Nah, di bulan Oktober ini juga nanti di tanggal 30, bagi yang belum tahu ya, karena ini segmented khusus untuk qualifier, itu ada yang namanya silver workshop. Nah, salah satu yang akan kita bahas hari ini itu silver retreat, dan karena sudah terjadi penumpukan 3 tahun berturut-turut, event silver retreat ditunda karena pandemi, akhirnya di tahun ini dibuka kesempatan selain mengunjungi Mona Farm, bisa mengunjungi Croatia Farm. So, seseorang yang dengan mata kepalanya sendiri, dengan hati dan pikirannya sendiri, berkesempatan hadir untuk memilih perjalanan silver retreat-nya ke Croatia Farm, sudah bersama kita. Ladies and gentlemen, please welcome Kakak Rachel Fradita. Yeay. Hai, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Iya, siang. Siang, Kak. Ini jauh ya, saya lihat ada yang dari Aceh, dari Pontianak. Salam kenal semuanya. Langsung aja nih ya, perkenalan dulu. Nama saya Rahel Fradita Clariski. Makanya nama Instagram oilnya Oil by Kla. Kenapa Kla? Clariski itu adalah nama panggung saya untuk siaran di radio. Jadi sedikit cerita ya, saya itu dari SMA 2013 itu siaran, lalu sampai anak saya usia 4 bulan baru saya resign, mungkin hampir 6 atau 7 tahun lah ya bergelut di radio gitu ya. Makanya pas hamil baru kenalan YL. Nah, sebelum lebih jauh kenalan, boleh panggil saya Rahel, Acel, atau apapun lah ya, Rachel, apapun. Kalau Bu Indri panggil saya Rachel. Beda lagi kalau Ibu Debbie atau siapapun itu ya, manggil-manggilnya namanya banyak banget. Dan saya kelahiran tahun 94, tanggal 11 Mei, jadi usia saya sekarang baru 28 tahun. Saya domisili di Palembang, dan saya seorang platinum leader untuk sekarang. Nah, singkatnya bisa melakukan perjalanan ini, saya itu bisnis ya, bisnis di YL itu di next slide saya jelasin. Ini Bu Indri. Oke, saya mulainya Juni 2018 sampai sekarang. Juli 2018 saya sampai ke Star, Agustus Senior Star, di September saya eksekutif, Februari Silver, di Juli Gold, terus di April 2020 Platinum ya. Nah, Silver itu sendiri kalau bisa dibilang sampainya itu kan kita harus dengan syarat-syarat ya. Syarat yang kita tempuh itu adalah mempunyai 10.000 OGV, di mana masing-masing kita mempunyai leg kiri kanan level 1 4.000. Itu minimalnya 4.000 kiri kanan dan mempunyai PGV 1.000. Terus retreat ini sendiri teman-teman istilahnya buat saya sih itu tuh kayak bukan hadiah ya sebenarnya, tapi memang ini jatuhnya itu adalah hak seorang member, hak yang kita dapatkan karena ada upaya, ada hasil kerja keras yang nyata dari kita, yang kita lakukan usaha sebagai seorang brand partner dengan tim kita untuk sampai ke titik ini, di Silver ini. Makanya hak ini tadi kita sampainya itu 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalkan kita di bulan kedua atau bulan ketiga gagal, maka itu ulang lagi dari pertama.
ya dari pertama, jadi ulang lagi dari bulan pertama, 2, 3, makanya kalau bisa distabilin ya biar 3 bulan berturut-turut. Nah di Februari 2009 ini saya kan 2019 saya achieve silver, terus juga menunda keberangkatan itu karena baru banget achieve, terus kayak mikir aduh pasti ribet nih ngurus visa Amerika, terus gimana ya, aduh pengen bareng member-member aja gitu ya. Tiba-tiba 2020 pandemi. Jadi penundaan keberangkatan benar-benar buat kita, buat saya pribadi tuh, aduh nolak berapa kali di 2019, 2020, 2021 nolak, jadi sekitar hampir 3 kali penolakan. Di tahun 2022 malah diinformasikan yang living breakthrough itu. Jadi YLB itu apa sih? Saya cerita sedikit ya. YLB itu adalah challenge dari Young Living eh, yang kita lakukan di 2020. Terus saya adalah salah satu pemenang yang berangkat ke Barcelona. Hadiahnya itu kalau nggak salah kita berangkat bersama suami, dan saya berangkatnya ini bersama baby juga. Saya bawa baby usia 10 bulan. Nah, jadi di YLB ini tiba-tiba saya dapat email nih, email informasi soal keberangkatan ada silver retreat ke Kroasia. Nah, di situ tuh Rahel tuh memang benar-benar mikir, hah, Kroasia? Karena memang sebelumnya tuh kan ada rombongan yang lain ya, salah satunya upline saya, Bubu Ana, udah berangkat sama teman-teman yang lain. Jadi kayak, wah ini kayaknya menarik nih, kebetulan saya juga berangkat Barcelona di benua Eropa gitu ya. Kenapa nggak sekalian aja ya, mana Kroasia ini adalah satu negara yang eh, apa ya, udah bisa dibilang dia itu lepas dari Eropa walaupun dia di negara Eropa, gimana yang ngejelasinnya. Pokoknya gitu deh. Nah, jadi kan makin penasaran nih, apalagi mata uangnya pakai mata uang bukan euro tapi kuna. Jadi semakin penasaran, dan akhirnya yang awalnya dari yang living perjalanan ke Barcelona itu, saya sendiri itu nggak ada apa namanya untuk rencana buat lanjut extend ya, karena kan yang lain pada extend ya, ada yang ke Prancis, ada yang kemana-mana lah. Jadi akhirnya nggak ada rencana, gara-gara adanya Kroasia ini, itu langsung kayak oke, mau deh melakukan perjalanan ini, sehingga saya juga bisa dibilang mendapatkan plus-plusnya extend ke Swiss. Jadi dari perjalanan 5 malam itu di Barcelona, saya extendnya ke Swiss gitu ya, selama 2 malam, lanjut transit ke Vienna, barulah ke Kroasia. Jadi ini tuh memang benar-benar apa ya, bisa dibilang rezeki yang tidak terduga yang dikasih sama Allah melalui yang living, makanya ini happy banget. Nah, next selanjutnya, setelah mendapatkan info retreat itu, karena penasaran sama Kroasia juga, karena cantik banget memang negaranya itu ya, dan aku juga menikmati vacation education ini, extend di Swiss tadi, akhirnya kita berangkatlah setelah perjalanan tadi ya, ini kan ke split nih, nyampelah kita di Kroasia. Jadi kita tuh naiknya pesawat Kroasia baling-baling, kebetulan dari Vienna ini malam, jadi memang experience-nya agak lebih deg-degan nih ya, naik baling-baling. Udah banyak-banyak berdoa nih, tapi aman, insya Allah aman ya. Jadi pada saat kita sampai di airport Split, kita itu dikasih fasilitas lagi nih sama Young Living. Mereka kasih kita akomodasi, kita dijemput sama Maria. Mungkin teman-teman bisa lihat fotonya, Maria ini ramah sekali dari Young Living. Dia jemput, terus kita naik mobil, disediakan. Saya cuma berempat ya, sama Teh Agnes, sama suaminya Teh Agnes, Mas Yudi, sama Badiah, dan anak saya bayi. Jadi buat teman-teman di sini, boleh diperhatiin perjalanan ini karena saya membawa babynya usia 10 bulan. Nah, karena ini perjalanannya malam, kita nyampe di airport Splitnya itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam, pokoknya udah malam banget lah ya. Jadi perjalanan dari airport ke hotel, ke Ivan Hotel, itu sekitar 1 jam lebih. Dan kita gunakan untuk tidur, karena capek banget. Nah, ini contoh kamarnya.
Jadi kita itu sebagai peserta Silver Retreat, kita dapatnya satu kamar satu orang pemenang. Karena saya bersama guest, jadi akhirnya kita satu kamar berdua gitu. Ya kamarnya bagus, rapi, hotelnya juga cakep. Di next slide saya ceritain ya. Selanjutnya, nah di hari pertama itu kita masuk ke registrasi. Jadi kan untuk acara atau Silver Retreat Kroasia ini kan startnya dari tanggal 16 sampai 19. Nah, tapi saya tibanya itu satu hari sebelum. Nah, satu hari sebelum tuh kayak dari YL tuh juga udah nyediain hotelnya buat kita langsung buat istirahat ya. Jadi makanya ini tips ya buat teman-teman, jangan lupa dikonfirmasi kehadirannya. Karena ada satu tim juga yang datang, dia nggak dapet kamar karena dia informasinya dari tanggal 16. Jadi kayak waktu check-in-nya itu di jam yang jam 3 misalkan ya, dan dia tuh udah datang dari pagi jadi nggak ada kamar. Nah, jadi maksudnya di sini diinfoin aja satu hari sebelumnya. Nah, jadi di hari pertama ini kita seluruh brand partner dari negara-negara Singapura, Indonesia, ada Filipina dan Malaysia itu melakukan registrasi. Jadi kita dapat satu tas, tulisannya ada Silver Retreat Kroasia. Jadi di dalamnya nanti saya spill lagi isinya apa-apa aja. Terus setelah kita registrasi dan mengambil tas, kita memilih baju. Bajunya ini yang akan digunakan pada saat kita akan ke farm ya. Jadi macam-macam bajunya ya, ada warna putih sama hitam. Jadi boleh dipilih. Selanjutnya, setelah kita registrasi di hari pertama, seperti biasalah kita foto, ngobrol ya, sharing-sharing, main-main. Dan setelah registrasi itu tuh kebanyakan acaranya bebas. Jadi karena saya membawa bayi usia 10 bulan dan dia juga menikmati perjalanan Kroasia Retreat ini dengan happy ya, dengan vibes yang challenge sebenarnya buat saya, tapi berasa happy-nya karena dia anteng gitu loh. Jadi bisa diajak kerja sama. Jadi saya lepasin aja dia main ke sana ke sini, terus juga pemandangan di area restonya itu cantik banget, di belakangnya itu kolam berenang, terus di belakangnya lagi itu langsung lautan luas, sejauh mata memandang tuh cantik banget. Apalagi langitnya memang benar-benar biru, bersih ya, dengan oksigen yang segar yang saya rasakan hampir 14 hari di benua Eropa ini. Dan setelah itu kita sebenarnya banyak waktu, jadi kita jalan-jalan. Nah, ini adalah satu yang wajib dicoba, kuliner dan jajan. Jadi di situ karena daerahnya daerah pantai, ya banyak banget makanan-makanan yang kita coba. Karena kebetulan muslim ya, jadi agak sedikit tricky untuk memilih-milih makanan. Kita pilihnya yang seafood-seafoodan, yang di grill gitu. Nah, ini es krimnya, jangan lupa di capture. Nanti wajib cobain kalau ada Kroasia Retreat lagi. Ini tuh enak banget dan wajib cobain di udara yang dia anginnya dingin ya, kotanya tuh dingin, tapi mataharinya tuh terik. Jadi pas banget untuk jalan-jalan dan menikmatin perjalanannya. Oke, next. Selanjutnya, ini saya spill sedikit pemandangan di belakang hotel dan kendaraan yang kita gunakan selama 3 hari di Kroasia, selama retreat ya. Jadi pemandangan di belakang hotel itu cantik banget. Kalau misalkan teman-teman tahun depan untuk perjalanan Kroasia retreat, kalau ada lagi nih ya Bu Indri ya, lanjut aja ajakin keluarganya karena aktivitasnya di sini banyak, kayak ada waterboom ala-ala lah ya, tapi cantik banget di hotel itu, di dalam kompleknya itu loh. Terus juga banyak yang bisa kita explore, pantai-pantainya, tempat-tempatnya, spot foto tuh bagus-bagus banget. Terus ini bus yang kita gunakan karena yang living juga menyediakan bus nih untuk para peserta. Jadi di sini busnya nggak ada bus 1, bus 2, bus 3 yang dikelompok-kelompokkan ya. Jadi kalau busnya kosong ya udah naik aja, nanti nggak tahu nyampur sama orang Malaysia kah, orang mana ya. Jadi memang benar-benar tapi di sini kalau nggak salah kita nyampurnya sama orang Malaysia, cuma kayak suka pindah-pindah gitu. Tempatnya mana yang available naik berangkat gitu. Next. Selanjutnya. Nah, ini tadi ya tasnya itu saya spill isinya. Jadi kita tuh dapat crystal water bottle, beratnya ini hampir 2 kiloan dan dia bentuknya kaca. Terus saya dapat topi untuk digunakan di farm, dapat pena, buku binder, pin, terus juga dapat vanilla oil 5 mili.
oil yang memang benar-benar dibidik, pengen dibeli tapi ternyata rezekinya dapat dari Croatia Retreat ini. Ini yang didapetin di tas tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini setelah kita registrasi dan acara bebas, kita tuh welcome dinner. Jadi semua peserta dari seluruh negara Singapura, Filipina, Malaysia itu pada kumpul di sini. Dan teman-teman jangan ragu dan jangan takut. Di sini kita tuh ada disediain menu halal di bagian depan. Jadi menu halalnya itu banyak macam-macam lah makanannya enak-enak. Kalau kalian ragu bisa bawa sambal sendiri dari Indonesia. Terus free flow, minum sepuasnya, ngeracik minuman sendiri. Ada slick tea di sini yang belum masuk ke Indonesia dan ada beberapa oil apa sih flavoring ya yang bisa kita cobain juga. Tuh kita racik-racik sendiri dan nggak lupa kita memang mengosongkan memori HP ya untuk foto-foto dan kenalan sama dan ngobrol-ngobrol lah juga sama peserta Silver Retreat Kroasia yang lain. Ini kita sama Bu Vero. Kalau Pak Firdan kebetulan di sini dia ngelit tim Malaysia. Kalau kita sama Bu Vero Head of Conduct ya. Jadi yang Indonesia dipegang sama Bu Vero, Pak Firdan kebetulan dia pegang yang Malaysia. Jadi bergantian gitulah dapat ceritanya. Oke, setelah welcome dinner, kita pulang ke kamar masing-masing untuk istirahat dan persiapan di hari kedua. Itu ada farm day. Selanjutnya, Bu Indri, ini hari kedua. Kita gabung ya di sini dari tim Indonesia sama Malaysia di Dalmatian Aromatic Farm. Jadi memang benar-benar itu tuh luas seluas-luasnya, cantik secantik-cantiknya, walaupun memang di mata Rahel tuh nggak ngelihat lavender, tapi yang bisa dirasakan, wah akhirnya aku tuh nginjek juga ya di sini gitu loh, haru biru mau nangis tapi kita tahan karena kita harus menikmati perjalanan ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita berangkat ke farm ini, kita memang benar-benar kayak menyiapkan tenaga juga. Kita sarapan dulu, kita naik bus tadi, kita perjalanan ke farm itu lumayan jauh ya, terbilang lumayan jauh kayak keluar lagi lah dari nggak keluar kota tapi pokoknya kerasa jauh banget karena lama. Jadi kita pakai juga waktu buat istirahat biar tenaga kita semua kekumpul pada saat datang ke Dalmatian farm ini. Dan nah farm ini itu tanahnya itu mengandung kalsium karbonat dan mineral yang bagus banget untuk tanaman helichrysum. Jadi itu tuh adalah makanannya tumbuhan helichrysum ini. Dia itu tanahnya benar-benar berbatu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya ke dalam lagi itu tuh kayak ada lapisan batu-batu gitu. Jadi bukan kayak tanah gembur yang kita punya gitu ya. Nah, dan Geriang itu menyelamatkan tanaman heli yang hampir langka. Benar-benar hampir langka lah. Jadi ketemulah si farm ini dan dia memperbaiki farm ini selama 1,5 tahun memperbaiki farmnya. Yang Rahel dapat informasinya sebenarnya itu tuh katanya idealnya tuh 5 tahun untuk diperbaiki, tapi Geriang sang penyelamat ya itu memperbaiki semuanya dan dikembalikan selama 1,5 tahun itu balik lagi. Dan kalau dilihat dari form tanahnya ya itu memang benar-benar berbatu. Jadi ini enggak stroller friendly karena saya juga pakai kayak hip seat gitu ya untuk gendong baby. Terus di sini pas perjalanan ke farm itu banyak juga kok yang bawa anak-anak, ada yang mungkin kelas 3-4 SD, ada yang masih umur 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun gitulah ya, itu ada juga yang bawa, dan termasuk anak saya yang 10 bulan ini saya bawa. Nah terus selama kita di farm ini, kita dapat ada sarung tangan sama kayak kayak untuk bersih-bersihin rumputnya juga, ya itu kayak di foto. Dan perlu diingat, ini sarung tangannya boleh dibawa pulang. Kalau kemarin Rel nggak tahu kalau boleh dibawa pulang, aku balikin. Dan akhirnya aku ambil lagi sih, karena kan ya lumayan lah ya kenang-kenangan kalau kita tuh udah pernah merumput di sana. Nah ini jadi kita bersihin ada tumbuhan rumput-rumput liar lah di sekeliling tumbuhan helichrysum itu kita bersih-bersihin. Lumayan agak susah dicabut ya, makanya kita membutuhkan alat itu tadi. Ya biar dia tumbuh dengan bagus. Oke, selanjutnya
Oke, nah ini dia ya di hari kedua ini saya juga melihat benih helichrysum atau saya nyebutnya baby helichrysum karena dia kecil-kecil banget dan benih ini tuh dia karena masih baby jadi harus pindah dulu nih ke apa namanya media lain sampai dia benar-benar tumbuh kuat dan siap untuk dipindahkan ke farmnya, ke ladangnya, dia memang harus benar-benar dipindahin ke sini. Jadi ya, pada saat saya pakai kayak ada pin gitu, panjang ya, mau ngambil ngambil si apa sih baby helichrysum itu bener-bener tangan tuh gemeter banget. Gemeternya itu kayak bener-bener pertama kali gendong baby gitu loh ya. Nggak tahu kenapa di situ otomatis badan itu kayak, aduh ini gimana nih takut salah ambil, takut takut dia tersakiti nih si baby helichrysumnya. Tapi bisa pelan-pelan aja gitu ya. Jadi benar-benar diambil pakai pinset. Ini yang mana nih? Oke, diangkat. Lalu saya pindahkan ke medianya. Terus dipupuk gitu. Nah, kalau kita pada saat sesi penanaman itu kita dapat helichrysum yang usianya udah 3 bulan. Jadi dia akarnya banyak banget ya kayak serabut gitu kiri kanan banyak lah pokoknya. Dia cantik tuh kalau bisa dilihat di foto. Dia udah ada saya sempat untuk foto untuk dokumentasi juga. Lalu itu ditanam ke farmnya di ladang gitulah ya. Nah, selanjutnya setelah kita pegang masing-masing helichrysum yang usianya 3 bulan, kita pilih tanah di sini tempat kita menanam. Kita tidak bisa menyingkirkan batu-batu ini karena itu memang ya memang makanannya helichrysum karena dia mengandung kalsium karbonat dan mineral yang baik ya. Nah, terus kita kan dapat kayak ada runcing gitu ya untuk tekan tanah. Nah, pada saat kita tekan tanahnya itu benar-benar langsung kerasa batu nemploknya batu gitu ya. Terus ditekan-tekan terus. Tapi sebenarnya tanahnya itu eh, nggak terlalu basah, agak lembut, tapi kayak susah ya karena ada batu-batunya tadi. Nah, setelah kita colok, kita sampein ke dalam banget, baru kita tanamlah dengan cinta ya. Saya benar-benar di sini saya doain semoga dia tumbuhnya dengan baik nih si helichrysumnya. Dia tumbuh dengan sempurna, bunganya banyak ya, biar bisa dipanen dan dijadiin oil biar masuk ke seluruh rumah-rumah yang ada di dunia ini. Pokoknya diafirmasiin lah yang positif-positif ya, biar dia juga tumbuhnya positif dan hasil yang baik. Ini saya sambil gendong baby. Jadi sebenarnya kalau dibilang, aduh repot nggak sih bawa baby? Ya repot-repot kita sebagai ibu lah masih bisa dihandle lah ya insya Allah ya. Dan aman dia juga menikmati dan melihat proses penanaman ini. Gitu. Agak susah jongkok aja sih. Oke, selanjutnya setelah kita tanam si helichrysum yang usianya sudah 3 bulan, um, ini kita sempetin foto tadi ya sama Nicole, Babang Nicole ini, Babang Tamfan. Dan faktanya nih di helichrysum di Dalmatian Aromatic Farm ini, dia ini adalah tanaman yang tidak membutuhkan banyak air sebenarnya. Dan waktu panen helichrysum ini adalah di bulan Juni dan November. Dan setelah dipanen 24 jam, setelah 24 jam itu langsung harus didistilasi, harus banget langsung masuk ke proses distilasi. Kenapa? Karena kalau lewat dari 24 jam, dia kayak apa sih, kayak degradasi ya. Kayak degradasi, istilahnya kalau lewat dari 24 jam, kadar oilnya tuh bakal menurun. Jadi benar-benar harus langsung didistilasi. Karena 80% oil helichrysum ini, dia itu dari bunga. Bunganya itu di foto ya, kayak yang saya tampilin, bunganya warna kuning, tengahnya itu agak kuning tua, cantik banget. Terus juga 80% oil helichrysum dari bunga dan 20% dari batangnya. Jadi molekulnya juga berbeda-beda nih dari tiap bagian. Dan bisa dibilang kalau ini tuh adalah sebenarnya keseimbangan yang baik ya untuk antara tanaman ada bunga dan batangnya ini tadi yang menghasilkan molekul. Kalau molekul yang berat atau besar-besar itu berasal dari batang helichrysum, kalau yang kecil-kecil itu dari bunga. Dan itu kelihatan banget sih pas di distillery, nanti ada fotonya. Oke, nah ini saya sempetin saya bawa sendiri oil helichrysum dari Indonesia karena memang kebetulan pakai aja ya. Terus kalau bisa dilihat dari ladangnya sebenarnya bunganya itu kayak sedikit gitu loh dari satu pohon.
ada yang 4, ada yang 2, ada yang masih nguncup dan kepikiran, waduh wajar aja ya setiap ladang yang living itu sebesar itu. Karena kalau sedikit pasti hasilnya sedikit juga ya. Karena ini pun bisa dibilang dikit-dikit banget, makanya kepikiran, ih yang living sebegitunya ya, maksudnya menghasilkan dan lebar banget tuh farm-nya nggak akan selesai kalau kita kelilingi ya berapa jam, itu bunganya dikit-dikit banget sampai kepikiran, waduh ini hasilnya pasti diusahain untuk maksimal nih untuk seluruh brand partner yang ada di dunia untuk hasil apa namanya farm ini sendiri. Dan kalau nggak salah farm ini juga akan dicoba sebenarnya, bukan helichrysum aja yang ditanam, karena kalau nggak salah itu adalah lavender, terus akan dicoba kayak tanaman sage dan lain-lain sih. Akan dicoba, baru akan dicoba di sini. Oke, selanjutnya setelah itu kita habis menanam-nanam itu kita kayak biasa lah ya makan siang dan lain-lain. Nah di hari ketiga setelah sarapan kita ditungguin sama YL untuk jalan-jalan lihat distillery gitu ya, distillery-nya. Nah, sebenarnya niat ya YL ini cari farm tuh kenapa sih helichrysum sampai Kroasia? Ya iya itu tadi ya, tanah dan lingkungannya memang mendukung semua aspek dan disinilah ternyata habitat asli helichrysum ya. Dan pada saat kita datang di ruang destilasi ini dia lagi ngedestilasi sage ya. Dan itu adalah salah satu tanaman yang ada di Dalmatian Farm juga. Oke, dan Nicholas di sini juga ngejelasin proses distilasi itu secara sederhana, mulai dari mesin boiler yang jadi pemanasnya, mesin cooker yang diisi tumbuhan, sampai pemisahan essential oil dengan hydrosol, dengan air gitulah. Nah, dan untuk informasi aja, sebenarnya titik didih essential oil ini bisa sih sampai 20 derajat Celcius. Tapi YL itu nggak pakai cara ini, karena kalau semakin titik didihnya itu tinggi, ya panas banget, itu molekulnya bisa rusak, essential oil-nya bisa rusak. Jadi di-steam lah dan dipilihlah ya biar essential oil-nya diekstrak dengan suhu yang stabil, nggak terlalu panas, tapi dia tetap dengan titik yang rendah lah ya bisa dibilang, biar tetap bagus, tetap baik kualitasnya gitu. Nah ini kita lagi bertemu dengan siapa ya namanya kalau nggak salah Nicole ya, lupa namanya siapa. Nicholas. Nicholas ya. Berarti yang tadi siapa ya? Yang di farm saya lupa. Mukanya mirip-mirip, Bu. Mukanya mirip-mirip. Oke, dia ngejelasin dan kita nggak boleh ngelewatin garis kuning itu. Jadi memang benar-benar dia menjaga keselamatan kita juga biar aman ya. Nah, setelah itu selanjutnya di slide selanjutnya Nicholas juga ngasih tahu kita bisa lihat nih ya, kalau bisa di zoom aja teman-teman, itu kalau ada yang molekul yang besar, ada yang kecil, itu benar-benar dari bawah dia naik ke atas, pemisahan gitu loh. Nah, dan 3 hal penting dalam proses distilasi ini dari temperature, pressure, dan juga time. Jadi essential oil yang dipisah digunakan sebagai produk YL, diambil nih oil-oilnya atau minyaknya tadi, sedangkan airnya itu dinamakan floral water atau hydrosol. Biasanya sering digunakan untuk kosmetik ya, atau kita bisa buat sabun gitu. Jadi setiap tanaman itu sendiri yang diproses distilasi ya itu berbeda-beda loh waktunya dan YL itu tetap menerapkan YL open rules. Fokusnya YL ini memastikan nih bahwa proses distilasi ini baik dan mengekstrak seluruh molekul esensial oilnya biar kita dapat manfaat yang lebih baik lagi gitu. Nih kelihatan banget dan wangi banget. Ini kalau nggak salah dia lagi sage ya, lagi oil sage itu. Benar-benar ada ngantuk ya sih sebenarnya karena saya sering pakai oil sage itu untuk tidur. Jadi aromanya itu agak-agak buat ngantuk. Oke, next. Nih hari ketiga kita ada leadership training. Jadi di sini ada keseruan. Salah satunya aku ikut games. Jadi Rahel ini kan agak ini ya Bu, maksudnya kalau ada yang maju ke depan tuh happy ikut-ikutan gitu ya. Pokoknya ikut aja dulu. Nggak tahu gamesnya apa. Videonya nggak ada, Mbak Anggi nggak ada.
Kalau mau lihat di story, nanti saya highlight ini ya, saya belum rapi-rapiin story-story di Instagram sih. Nah ini menangnya itu kalau nggak salah gini Bu, pada saat hari ini, kita itu apa kan disuruh ini ya ikut game. Saya maju nih, maju aja nggak tahu apa sampai anak saya tinggalin di stroller. Saya dudukin dekat Mbak Dia sama Teh Agnes. Jadi di situ ternyata gamesnya games joget. Anda tahu kan semuanya lagu-lagu Indonesia ini dangdut-dangdutan ya. Pokoknya yang seru-seru. Nah di situ tuh lagunya tuh kayak lagu yang nggak seru banget gitu loh, kayak ya apaan ini lagu joget jempol aja nggak bisa gitu ya. Akhirnya ya udahlah dengan diputus dulu urat malunya, ya yang keluar Pargoy Bu, nggak tahu juga kenapa bisa Pargoy di sana gitu ya, dan itu udah deg-degan banget. Aduh ya ampun Indonesia, awas lo nggak tepuk tangan gitu ya, di pikiran Rahel tuh udah gitu. Tapi ternyata pas penilaiannya itu kan ini misalkan dari Filipina, oh tepuk tangan. Nah ternyata Bu, Rahel juga kaget dari ujung ke ujung, depan ke belakang itu ngepukin aku sampai pada akhirnya aku bisa pilih hadiahnya sendiri. Jadi hadiahnya tuh ada 3, Davana Oil, Gratitude, sama ada oil flavoring atau oil vitality. Nggak tahu kenapa pengen Davana aja, karena kayak udah punya Gratitude kali ya, dan ternyata Davana ini lebih mahal dari Gratitude, kayak merasa rezeki lagi sih. Ini menang games joget. Terus di leadership training ini kita juga happy-nya dan bangganya ada seorang Crown Diamond muda dari Indonesia. Upline saya juga kebetulan karena saya bagian dari Ratu Minyak Bandung. Agnes Eka ya. Jadi Teh Agnes ini membawa suaminya untuk menjadi speaker di sini dan menceritakan perjalanan bisnisnya sampai ke titik sekarang. Dan kita selain ada Teh Agnes, ada leader-leader juga ini dari Filipina kalau nggak salah ya. Jadi dia menceritakan benar-benar perjalanan dia, terus juga bagaimana dia berbisnis. Jadi kayak satu tantangan baru, kita bisa mengikuti lah ya jalan jejak-jejak itu. Dan yang Rahel ingat adalah bahwa ketika kita mau menjalankan bisnis, ya memang butuh support yang banyak gitu loh, dan kemauan yang kuat. Itu sih yang paling di headline ya. Nah, setelah kita mendapatkan leadership training, terus kita foto juga, ya foto bareng-bareng sama yang lain, dan akhirnya kita balik ke kamar untuk istirahat dulu. Oke, kita mempersiapkan diri untuk farewell dinner. Di hari ketiga kita ada kapal. Ini bocor suaranya, Bu. Sorry. Ditanyain gak sama Bu Fira? Oke, udah. Nah, terus farewell dinner kita naik kapal untuk ke satu tempat. Ternyata itu adalah katedral yang telah disulap menjadi tempat dinner kita, seru-seruan di sana. Ya, jadi kita naik kapal dengan menikmati perjalanan dengan air laut yang bisa dibilang lumayan tenang sih pada saat itu ya. Terus juga cuaca yang bagus. Semuanya di sini naik, orang-orang Filipina, ada juga dari Malaysia. Kebanyakan Filipina sama Malaysia yang kita sering temui di sini ya. Singapura nggak terlalu banyak sih. Oke, kita nyebrang, sampailah di slide berikutnya ini. Oke, sebentar ya Bu. Oke, nah sebelum kita sampai ke tempat tujuan kita tuh kayak benar-benar disambut gitu loh sama yang living ya. Ada bendera yang berkibar, yang living, terus juga disambut dengan trompet yang buat merinding banget dengar suara lantunan lagu lah ya. Saya nggak tahu juga lagu apa, pokoknya di situ tuh kayak benar-benar terbayarkan usaha kita, yang apalagi untuk saya ya, perjalanannya tertunda hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, terbayarkanlah ke Kroasia ini dengan sambutan. Dan IEL ini memang benar-benar nggak apa ya, nggak setengah-setengah gitu loh buat kebahagiaan di brand partnernya. Jadi memang benar-benar dapet banget momen-momen ini, semua terekam ya. Cuma saya bingung tadi kalau mau video ini gimana share-nya. Nah, setelah itu
setelah sambutan trompet tadi, kita tuh kayak kapalnya tuh berhenti. Kita memang benar-benar menikmatin si lantunan lagunya ini gitu, yang ditrompetin sama abang-abang ganteng ini. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu nih saya sempat foto bagian depan katedralnya, dan ini menunjukkan waktu setengah 7 malam atau jam 7 malam deh. Jadi di sana itu suasananya masih terang banget ya, masih terang banget. Dan warna langitnya ini tanpa edit-edit karena ini langsung kamera asli. Bener-bener bagus banget loh Bu di sana, cantik banget. Terus juga orangnya ya lumayan ramah-ramah lah ya. Lalu di sini kayak ada satu menu yang sempat saya foto. Kalau saya dan teman-teman dari Indonesia itu larinya ke ujung. Di sana ada makanan kayak ayam panggang sama kayak udang-udangan, dan itu enak banget. Seperti biasa di sini juga ada sambutan lagu-lagu juga ya. Lagu-lagu kebanyakan sih lagu-lagu Spanyol yang dimainin sama mereka ya. Nah, di sini kan berkumpul semua ya, teman-teman dari Filipina, Malaysia, Indonesia, ada juga Singapura gitu ya. Dan kita tuh memang benar-benar berbaur di sini. Nggak tahu lo mau dari mana, nggak tahu lo dari asal yang mana. Kita benar-benar happy, menikmati acara, makan bareng-bareng, antri bareng-bareng, ya. Terus juga kita nikmatin joget ya, kita dansa bareng-bareng di situ, kita mengelilingi katedralnya sambil kayak pegangan, pokoknya di jalan aja sambil joget-joget gitu sih. Dan ada beberapa lagu-lagu yang kita tahu ya, kayak Bella Ciao, apalah itu ya, pokoknya tahu lah lagunya. Makanya tuh benar-benar dinikmatin banget di sini. Ya, berbaur dan berkenalan lah. Kebanyakan kita karena bahasanya hampir sama, kebanyakan kita ada ngobrol sama teman-teman Malaysia sih. Mereka juga nanya-nanya tentang bisnis yang living, perjalanannya setelah yang kita tahu sempat ngedrop gitu ya Bu. Terus sharing-sharing, saling menguatkan, saling berbagi pengalaman. Terus ini sih memang wajib banget buat teman-teman, kenapa Rahel juga nyaranin kalau memang ada kesempatan Kroasia retreat open lagi ya, karena saya berarti angkatan kedua Kroasia, wajib deh Kroasia karena extendnya juga enak, banyak negara-negara yang bisa kita sambangi, deket banget, tinggal pakai visa Schengen ya, Schengen ke Swiss, kemana-mana lah, pokoknya dinikmatin lah sama teman-teman. Gitu deh ceritanya ya. Itu dari Rahel sih Bu, kayaknya abis nih slide-nya. Tuh, habis kan. Oke, lalu gimana? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan teman-teman? Tadi Syarah sudah sangat jelas sekali kondisi farmnya seperti itu, kemudian proses penanaman, panennya pasti juga dijelaskan. Lalu dari segitu luasnya farm, satu tanaman itu paling tadi dibilang 2, 4, 5, Iya, ada banget Bu bunganya. Jadi itu bisa menjelaskan ya kenapa harganya high end, ya kan? Iya, Membutuhkan bahan baku yang super banyak karena dari sisi tanamannya aja bunganya itu kecil ya dibandingkan sama rose misalnya, atau dibandingkan sama bunga anggrek, kembangnya anggrek itu bunganya imut-imut kecil ya, cimit-cimit, dan hanya 2, 4, mungkin paling banyak 6 ya, karena sisanya pasti itu masih berupa putih. Iya, nggak kelihatan juga Bu yang 6, pokoknya lihatnya ada 4, 2, aduh dikit banget ngelihatnya. Wajar sih kalau harganya sehal itu ya, maksudnya ya tinggi lah gitu. Ternyata prosesnya ya. So, ini ada yang raise hand ya, mau bertanya kakak Apiatin? Iya Kakak Indri. Iya, silakan. Langsung aja, suaranya udah jelas kedengaran. Oke, saya Laila dari Cikarang. Kak Rahel, coba sharing dong gimana perjalanan kakak pada saat itu kan dari di Palembang, kakak di Palembang, terus dari awal, kayaknya itu awal YL ada di Indonesia ya, 2017-2018. Gimana cara kakak untuk meyakinin orang gitu untuk
ya bisa pakai YL gitu, atau bahwa dia tuh ada loh ini bisnis, peluang bisnisnya kayak gitu, sampai Oke. di titik sekarang gitu. Makasih ya pertanyaannya. Sebenarnya gini sih, saya itu bukan tipe orang yang memaksa orang untuk bisnis ya. Maksudnya, bisnis aja, dapet loh komisinya sekian-sekian. Enggak gitu. Jadi memang benar-benar kayak dulu tuh kan nggak ngerti ternyata komisi GL tuh nggak boleh di-share ya. Makanya sekarang kan kita bisa ganti dengan, hari ini aku bisa ajakin dan traktir anakku loh untuk makan fish and chip misalnya favorit dia karena aku udah gajian di yang living nih, tanggal 15 udah gajian, aku tuh sering gitu. Jadi ada beberapa orang yang ternyata nanya gitu loh, "Oh emang IEL bisa dibisnisin ya?" Iya bisa, dia direct selling gitu. Terus aku jelasin, "Oh emang gimana caranya?" Memang sih ada yang menjalankan, ada juga yang, "Oh enggak dulu deh," karena taunya ini MLM gitu ya. Saya aja kalau tahu nih YL MLM pasti nggak jalan, ternyata saya nggak tahu kalau ini nih ternyata multi level marketing ya. Jadi memang benar-benar, ketemu brand partner yang sekarang lagi nonton juga jodoh-jodohan sih menurut saya. Karena sebenarnya balik lagi, eee, kayak aku deh, kenapa aku ada di Yang Living, kenapa sih aku menjalankan Yang Living, karena memang benar-benar pertama pakai oil-nya, terus juga kebetulan aku suka banget oil-oil, seluruh oil-oil citrus. Terus jangan lupa sharing aja sih. Kalau ditanya ya, kenapa bisa sampai titik sekarang, itu memang benar-benar ketemu tim yang baik-baik dan solid juga. Terus mereka, merasa dengan Yang Living mereka lebih produktif, terus juga cinta produknya deh itu dulu di-sharing. Saya sampai detik ini masih selalu share tentang Yang Living. Pernah sih memang skip, misalkan kerasa banget ya kalau skip seminggu tanpa story YL, itu komisi ikut ikut turun gitu loh. Tapi terus aja di-share aja. Kayak bodo amat, kalau dari dulu saya mikir gini, bodo amat ini story-story saya yang jualan, saya akan menciptakan bagaimana orang tahu Yang Living itu Rahel, Yang Living itu oil baiklah, gitu sih sebenarnya. Tapi pokoknya sharing aja terus gitu ya. Kayak udah happy juga. Kalau mau ngetik tuh kan, kalau ada beberapa member yang bilang, susah banget nih kayaknya mau jualan gitu ya, karena udah banyak yang jualan. Ikan juga banyak kok di laut, toh nelayan masih hidup-hidup aja, maksudnya masih ada rezekinya masing-masing kan, gitu sih. Ada yang skip nggak ya pertanyaannya? Soalnya Iya, ya, udah ngejawab artinya udah heboh. artinya saya mencoba membaca jalan pikirannya si Kakak Apiatin ya, bahwa pada akhirnya komunitas kita itu 80% itu hanya pemakai aja pada akhirnya. 80% dia sedang pakai, sedang oilnya, habis dia beli, belum punya intensi, keinginan untuk seperti Kakak Rachel misalnya. Nah, nanti akan ada 10-15% product sharer. Jadi berbagi, posting di story, cerita, iya nih kemarin anakku begini, aku olisin oil begini, gitu kan. Nah, itu yang secara konsisten. Mungkin dari yang 80% itu juga ada sharing, tapi mut-mutan, tapi tempo-tempo ada, tempo-tempo enggak, ya. Itu Iya. manusiawi banget, gitu. Karena memang tujuannya cuma mau pakai aja. 10%-nya product sharer yang konsisten, yang mungkin menjadwalkan, yang mungkin cari inspirasi buat posting apa lagi nih, gitu ya. Itu Bingung 10%. kadang takut stuck ya, Bu. Nah, 5%-nya itu leader. The real leader punya komunitas, mikirin komunitasnya mau dibawa kemana hubungan kita gitu kan, antara upline dan downline. Nah, itu ada 5% aja pada akhirnya. So, sharing aja, Yes, tanpa betul. pernah memikirkan apakah dia akan menjadi leader, akan menjadi business builder atau tidak, karena 80% dari komunitas kita yang merupakan user, konsumen adalah dalam tanda kutip nih ya, penyumbang OGV terbesar. Kalau kita intensinya ingin berbisnis. Jadi, Iya, nggak perlu ada yang betul. dikhawatirkan Kak. Kalau mau sharing aja. Pada Iya, akhirnya pokoknya sharing aja sih, apapun kita bisa update gitu loh. Kalau misalkan kita kebetulan diiniin aja, misalkan hari ini aku mau sharing lavender, mau itu titik-titik sampai kayak jarum obras, ya udah share aja lavender gitu. Nanti besoknya kalau udah agak-agak hilang, udah sisa udah
kayak story-nya udah 23 jam, ambil lagi oil apa sih yang ada di premium experience package. Karena sebenarnya kayak saya juga Bu ya, setelah melakukan perjalanan dari Barcelona, terus juga Silver Retreat, itu ada 3 member saya yang mungkin udah lama banget dia pun nggak belanja, cuma pakai oilnya doang, disayang-sayang gitu ya oilnya, karena dia ngerasa ini mahal banget, disayang-sayang. Itu nanyain bisnis, Bu. Dan saya, oke, kita teleponan aja ya, gitu. Karena Nah, saya tipenya enak ngobrol gitu ya Bu, daripada iya, ketik susah. iya. Jempolnya keburu kram ya kan, kalau ngobrol kedengaran suara merdunya. Nah ini ada kebetulan pertanyaan dari Kakak Stasia. Hamirus, apakah biasa diselipkan kata-kata kayak boleh japri? Ya ini bahasa generiknya boleh japri jika butuh info gitu kan. Bahasa patennya itu boleh informasi lebih lanjut, DM ya, hubungi nomor telepon di bio ya misalnya. Jadi orang nggak ngerasa diinstruksikan untuk japri sih. Jadi ini teknik-teknik yang butuh jam terbang, terus nanti kita juga pada akhirnya memoles kata-kata kita makin cakep, makin indah, makin halus gitu ya. Iya, kayak setiap hari ngupdate itu sebenarnya kayak kita ngasah juga gitu loh. Kadang kan saya ini kan tipenya males ya Bu, kayak aduh ngetik tuh males banget gitu loh. Kalau enaknya kan ngobrol. Makanya kayak saya sering misalkan lihat beberapa postingan temen kayak izin ya aku copy ya, capture ya gitu. Kadang gitu sih, kadang juga nge-share pokoknya seluruh media sosial sih, dari WhatsApp, Instagram pribadi sama Instagram Oil. Tinggal repost atau share sendiri gitu sih. Kalau tambahan dari Kakak Anggi Citra, pakai untuk diri sendiri, pas nge-diffuse atau oles, kontenin aja. Jadi banyak kan yang mikir, aduh, apalagi nih story-nya, aduh posting apa lagi nih gitu. Padahal aktivitas sehari-hari itu justru lebih ngalir, lebih gampang, dan kita mungkin nggak butuh skrip yang ini ya, yang ribet gitu ya. detail. Bisa mulai Sih. dari sana. Iya, benar-benar. Ya udah jalanin, jangan cuma jalanin aja gitu loh, karena semua orang dengan hidupnya kita memang berjalan gitu loh. Gimana tinggal actionnya sih, kita tinggal pembuktiannya aja. Oh aku mau silver, pembuktiannya apa yang udah kita lakukan gitu sih. Terus dari Kakak Anggi Citra lagi, jadwal retreat tahun depan, apa udah ada hilalnya? Jadi hilalnya biasanya ketika udah dekat-dekat timeline-nya, di akhir April atau awal Mei biasanya. Jadi kan ada perpotongan waktu tuh setiap tahun, 1 April tahun lalu sampai akhir April tahun depan. Nah nanti setelah itu lewat dikit akan ada pengumuman, tahun ini akan diadakan di sini tanggal segini-segini gitu. Silakan mendaftar pada link ini. Jadi yang sudah itu berkisar dari bulan Agustus atau September si Silver Retreat ini. Jadi untuk Silver sih biasanya cukup punya banyak waktu untuk misalnya urus visa, nabung uang jajan di sana. Yang Gold Retreat-nya juga nanti ada timeline perpotongan waktunya setiap tahun, diumuminnya nanti ada step-stepnya. Jadi nggak setahun sebelumnya juga, tapi juga nggak terlalu mepet kok. Anyway, kalau udah punya kelonggaran waktu dan bakal optimis, aku kayaknya bisa hit nih 3 kali berturut-turut. Mulai diurus aja Kakak visanya. Karena belakangan agak antri ya, karena terjadi penumpukan iya Bu, orang-orang. tim saya aja ada yang berangkatnya harus tanggal 12, tapi visanya baru keluar tanggal 16, jadi sedih banget. Nggak bisa bareng-bareng ini, ya Mbak Anggi, yang Anggi ini, Ajeng Yuan, dan teman-teman yang lain. Sedih banget. Dan untungnya, karena global sudah notice persoalan visa ini di our lovely country ini, biasanya kalau yang gagal visa atau tertunda karena visa, itu bisa di tahun depannya lagi tanpa kualifikasi tambahan gitu. Jadi tinggal nanti di email gitu kan ke events@youngliving.com, saya gagal dapat visa nih, ID saya sekian. Nanti bulan. Iya, yang penting diinformasikan ya Bu, karena kalau nggak diinformasikan, YL tuh menganggap dia udah melakukan perjalanan retreat. Iya, atau udah menghabiskan kuota yang maksimal 2 kali undur itu. Ya tenang aja.
notifikasi. Iya Bu, saya aja 3 kali nunda Bu. Nah, setiap kita mau tunda, kita notifikasi ke events, itu masih tersedia kok hadiah silver itu. Iya. Kapan Oke, ya Bu, apakah kita berangkat lagi? ada pertanyaan lagi terkait dengan, ya Kroasia ini pertama kali dibuka ya tahun ini untuk memecah masa sih salah satu caranya, tapi tetap tujuan yang indah ya si Kroasia ini. Dan Helichrysum adalah tanaman yang unik, punya karakteristik yang kuat, dan gak gampang untuk mendapatkan 5 mili botol Helichrysum. Saran sih Kroasia aja pilih, udah nggak rame. Karena nanti kan aku banyak dengar obrolan dari para leader kan, Gold Retreat itu juga ke US tujuannya. Spokane, Washington itu kan relatif achievable ya kalau mau mampir ke Mona, mau ke Lehigh, ke Global Headquarter gitu. Salah satu strateginya begitu. Iya, biar gold aja kan ya. Iya. Aku yang iya ya. Makanya saya pilih Kroasia Bu. Ya udah nanti. Oke. Nunda berkali-kali harus dinotif ya ke events@youngliving.com, email, CC mungkin bisnis info, biar kita nanti bantu untuk memastikan notifikasinya sampai ke pihak penyelenggara event. Karena kan panitianya itu adalah teman-teman di kantor global. Dengan alasannya, misalnya banyak kan usia produktif nih, habis melahirkan, atau punya bayi, atau gagal dapat visa misalnya. Disertakan nomor ID, nanti tahun depannya akan di-invite kembali. Gitu sih Kakak Lia. Ada lagi kah yang mau bertanya, teman-teman? Kalau saya melihat dari kisahnya Kakak Rachel ini, padahal beliau bawa bayi umur 10 bulan, dijalanin aja dengan hati gembira sih triknya. Artinya nggak membayangkan hal-hal yang tidak parno akan susah nanti, akan begini. Saya yakin dan percaya yang akan bergantian gendong juga akan banyak nanti. Iya sih, dan alhamdulillah saya kan barengan sama Teh Agnes, sama Mbak Diah juga. Jadi sebenarnya perjalanan retreat ini kita ketemu jalan sama temen tuh jodoh-jodohan juga gitu loh. Karena kan tidak semuanya orang mau andil ya Bu gitu loh. Dan juga si babynya juga kan belum tentu mau nih sama orang ini. Betul. Gitu loh. Apa nih orang asing. Tapi karena alhamdulillahnya mungkin udah disounding juga, terus juga saya sebagai ibu yang enggak saklek banget harus masak gitu ya kan, udah ada fortifikasi ya udah bawa lah. Oh juga anaknya juga alhamdulillah udah bisa makan, udah ada gigi kan, dikasihin udang, terus dikasihin kentang, dia udah bisa makan gitu. Jadi dan siapin cemilan. Biasanya ketika ibunya confidence, ibunya percaya diri, ibunya berlapang dada, itu vibrasinya sampai ke anak juga yang have fun ketika ibu have fun. Ya kalau ibunya udah stres, udah ini semua pasti anaknya juga bakal nggak nyaman gitu ya. Makanya udah, jangan ragu yang mau retreat, ada bawa baby, bawa. Ya biasanya kan ada yang jaga, ada neneknya, cuman karena lebih dari 2-3 hari itu ibu-ibu suka berpikir panjang ya. Bawa aja udah bawa. Bonding juga ya, meningkatkan bonding juga antara ibu dan babynya. Iya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Karena yang tadi ada yang nanya nih Bu, aroma apa namanya? Aroma Davana, pokoknya Davana tuh buat kulit, baunya kayak bau-bau daun gitu. Terus ada yang masuk ke direct message saya nih Bu, boleh nggak sih kita posting ke Facebook dan media sosial lainnya? Dan kalau mau dapat gambar dan lain-lain untuk diposting di web, diakan kah? Ada ya Bu ya, kalau nggak salah bahan untuk posting, tapi kalau kita tuh kayak karena kita punya tim, kita punya komunitas, misalkan di Under Oil by Kla atau dari Eda, Ratu Minyak kayak sering sharing flyer gitu loh. Jadi si downline atau brand partner lainnya yang ada di dalam komunitas itu bisa pakai bahan itu untuk promosi. Iya. Itu sih Kak. Jadi kalau yang ada di Young Living Indonesia, YLID_education, itu feel free buat di download. Ya, itu boleh diambil story-nya maupun ininya. Terus kalau baby bayar sendiri ya
Iya, bayar sendiri. Oh ya, mungkin karena kemarin dari challenge ya, yang Living Breakthrough itu yang 2020 kan kita visanya kebetulan yang challenge kan diurusin ya Bu, Mhm. dari yang Living gitu loh. Jadi si baby juga apa namanya diurusin, tinggal kita bayar gitu ya. Tapi ada ketentuan kebijakan yang baby mungkin nggak bayar atau apa. Nah, tapi kalau untuk tiket-tiketnya itu bayar sendiri Kak, benar-benar bayar sendiri. Yang saya dari Palembang, Jakarta, Jakarta, Barcelona gitu ya. Terus Barcelona ke Swiss, Swiss ke Vina itu memang bayar sendiri babynya. Nggak mahal kok, cuma berapa persen lah dari tiket kita. Oke, nanti ada travel konsultan untuk konsultasi sih. Next, kalau kita udah qualified, ada travel konsultan yang feel free untuk konsultasi, mau bawa anak, misalnya umurnya sekian, rute-rutenya gitu ya. Ada plafon yang sudah ditetapkan, tinggal di Iya. follow aja. Enak ya Bu ya sekarang ada turnya yang pegang. Kalau dulu kan saya infonya ngurus sendiri ya Bu ya. Kalau yang retreat sih itu dari dulu kita pakai travel yang itu. Kalau belum 2 tahun belum bayar full. Iya, belum bayar full. Ada presentasinya. Kalau baby masih ada apa? Baby Bertausia. apa? Cabinet itu loh untuk dia tidur. Jadi anak saya di sana tidur. Ibunya nggak pegel, anaknya juga tidurnya lelap. Oke. Oke. Semoga sharing hari ini bermanfaat kakak-kakak semua. Visa retreat diurus sendiri, ya kan? Karena ada puluhan ribu, ya. Dan untuk US sih sebenarnya nggak tergantung company, tergantung kitanya sih mau dapat atau enggaknya. Benar-benar profilnya kita yang akan menentukan. Kadang cuma gara-gara kita nervous, itu juga berpengaruh. Ya. Oke, ini yang saya dengar dari kisah teman-teman semua. Yes, terima kasih, terima kasih sudah bersedia di Geret dan stay chill bersama kita Kakak Rachel dan kakak-kakak semua yang udah bersedia hadir di sela-sela kesibukan makan siangnya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga apa yang dibagikan Kakak Rachel ini menjadi amal jariah dan pahala untuk beliau. Amin. Ya. Yang lainnya tetap semangat. Semangat ya semuanya. Yes, kontak leadernya, konsultasi sama leader-leadernya, apa yang mau dilakukan, punya rencana apa, mau begini, mau begitu, pokoknya konsultasikan, bicara, ya kan, komunikasi sama tim dan komunitasnya dimanapun kakak-kakak berada. Dari studio satu-satunya Agroplaza yang Living Indonesia lantai 12, selamat siang, sehat-sehat selalu kakak-kakak semua dimanapun berada, sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Bye-bye, Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.